pemahaman poliklonal itu adalah satu virus atau satu seed vaksin itu bisa membentuk macam-macam antibodi. Itu artinya membentuk sub poliklonal sesuai dengan bagian dari tubuh yang mempunyai epitop namanya. Jadi bagian-bagian tubuh yang mempunyai daya rangsang untuk pembentukan antibodi atau yang kita sebut dengan imunogenisitas itu akan membentuk antibodi. Dan antibodinya macam-macam. Nah, itu yang tadi saya katakan, kebetulan virus ini, ya kebetulan saya bilang, kebetulan virus ini mempunyai suatu bagian tubuhnya yang hidup itu yang disebut ADE. Di mana tatkala ADE ini disentuh, dia akan merubah struktur virus itu semua. Nah, itu yang poliklonal pertama. Poliklonal kedua, karena berbagai macam varian-varian yang ada di alam, maka ditambahkan di dalam seed-nya itu, di dalam vaksinnya itu, varian 1, varian 2, varian 3 dijadikan satu sesuai dengan yang ada di alam. Nah, itu yang nanti akan membentuk antibodi poliklonal dengan harapan dia menyebar jaring mana yang kena. Kan gitu. Tapi problemnya untuk mengganti atau menambahkan satu varian ke dalam vaksin konvensional ini tidak sederhana, tidak semacam disuntik. Dia harus melakukan kajian uji dari awal. Nah, ini salah satu yang kenapa saya singgung dulu ya. Kenapa kelebihan dari vaksin Nusantara itu ada di sini. Jadi ada perubahan cepat di dalam alam, varian alam yang baru. Maka dia dengan cepat, dia menghasilkan suatu protein khusus dari S, ditambahkan di dalam sebuah formulasi. Itu hanya butuh 30 hari, 40 hari. Sementara konvensional bisa bulanan itu. Belum lagi masuk di lembaga BPOM. Tapi bagaimanapun, vaksin itu kan racun, Mbak. Pada prinsipnya racun. Vaksin itu bukan makanan, tapi racun. Oleh karena itu ada uji toksisitas. Setiap campuran yang diberikan itu akan menimbulkan suatu efek reaksi satu sama lain. Oleh karena itu harus diuji toksisitasnya. Karena bagaimanapun manusia tidak boleh ada satupun korban karena kelalaian teknologi. Terkait dengan penjelasan Prof tadi, dengan pintarnya si virus ini, dengan ADE-nya dia, sehingga dia cepat sekali bermutasi, dia bisa membentuk mutasi bermacam-macam ya, dan sampai saat ini sudah banyak sekali mutasinya sebenarnya. Bahkan Prof bilang nyampe ke kita ini ada titik satunya lagi gitu ya, titik 2. Jadi dari versi awal dia berkembang lagi di Indonesia, di tiap kota dia bisa berkembang lagi, ada susupnya lagi mutasinya. Jadi karena kecerdasan dia di ADE itu, berarti pada saat ini yang diperlukan sebenarnya adalah bagaimana untuk mengatasi si ADE itu ya Prof ya. Dan sejauh ini yang dari Prof lihat, dari pengalaman Prof sendiri, memang yang paling tepat itu adalah jenis imunoterapi begitu ya Prof ya. Baik yang dikatakan vaksin Nusantara sebagai imunoterapi maupun juga terapi plasma konvalesen. Ya. Begitu ya Prof. Betul. Jadi artinya bahwa untuk yang sakit ya, bukan untuk pencegahan ya. Jadi untuk yang sakit plasma konvalesen memang dengan itu adalah cara bypass. Asal memang betul-betul antibodi yang mau disuntikkan itu sama dengan virus yang ada di dalam tubuh orang itu. Akan lebih berhasil kalau virus yang dari orang yang sakit membutuhkan pengobatan segera tadi diuji dengan antibodi yang ada yang mau dimasukkan. Itu efikasinya pasti lebih besar. Nah, sementara preventif yang untuk seperti konvalesen ini itu ada di skemanya vaksin Nusantara. Artinya bahwa minimal sebetulnya vaksin Nusantara itu bisa jadi pelengkap vaksin konvensional. Itu minimal. Saya tidak boleh mengatakan, oh ini lebih baik, enggak. Karena vaksin konvensional itu kan efikasinya sangat rendah dan itu bisa ditutup oleh vaksin Nusantara. Itu. Salah satu contohnya adalah kelemahan vaksin konvensional di dalam menghadapi varian. Dalam menghadapi varian, vaksin Nusantara itu dalam waktu 30 sampai 40 hari itu sudah bisa. Dan kami di Lab PNF sudah ada SDM itu yang bisa menghasilkan antigen dari protein S
yang sesuai dengan karakter kota maupun karakter variannya. Jadi ini ada staf PNF yang mengambil S3, saya minta untuk mengambil virus yang dari Surabaya, dan kebetulan varian Delta itu digunakan untuk nanti antigennya. Sekarang kan masih tergantung kepada salah satu industri yang ada di Amerika, tetapi itu sebetulnya bisa dilakukan di sini. Sebetulnya ini ada peluang untuk